Episode 3, Surely Tomorrow dibuka dalam kondisi yang benar-benar berantakan. Malam penuh kekacauan itu berujung pada Gyeongdo dan Jiwoo duduk bersebelahan di kantor polisi bandara. Sama-sama lelah, sama-sama kesal, dan sama-sama belum siap menghadapi satu sama lain. Begitu dibebaskan, ketegangan yang sempat tertahan langsung muncul lagi ke permukaan. Gyeongdo akhirnya melontarkan satu pertanyaan yang sejak tadi mengganjal di kepalanya. Kenapa Jiwoo begitu terobsesi pergi ke Inggris? Padahal Jarim Apparel ada tepat di depannya. Pekerjaan tetap, masa depan yang aman, dan kesempatan membangun hidup dari nol. Tapi Jiwoo sama sekali tak tertarik dengan logika itu. Dia justru memberi ultimatum dingin. Gyeongdo harus memesankan tiket ke Inggris atau membiarkannya tinggal di apartemennya. Saat Gyeongdo sadar betapa mahalnya tiket tersebut, mau tak mau dia menyerah dan memberikan kode pintu rumahnya. Jiwoo pun resmi menetap di apartemen Gyeongdo. Hal pertama yang dia lakukan, menelpon teman-temannya dan menceritakan versi cerita yang sama sekali berbeda. Katanya Gyeongdo mengejarnya ke bandara demi menyatakan cinta dan membawanya pergi. Ketika teman-teman itu kemudian menghubungi Gyeongdo untuk menggoda, wajahnya langsung berubah kesal. Kebohongan Jiwoo jelas bukan hal kecil baginya. Malam itu Gyeongdo pulang kerja dan menemukan Jiwoo dalam kondisi mabuk berat. Dalam gerakan kikuk, Jiwoo meloncat ke arahnya dan membuat mereka berdua terjatuh ke lantai. Jiwoo tertidur di atas tubuhnya. Nafasnya perlahan teratur. Dengan hati-hati, Gyeongdo menyibakkan rambutnya dan membujuknya untuk beristirahat. Dia membaringkan Jiwoo di tempat tidur lalu memilih tidur di sofa. Menjaga jarak yang terasa menyakitkan, tapi perlu. Keesokan harinya, Gyeongdo berangkat kerja seperti biasa, meninggalkan Jiwoo sendirian di apartemen. Di tempat lain, Jiyeon diam-diam menyuruh seseorang mengikuti suaminya. Dari situ, dia menemukan fakta yang membuat dadanya sesak. Meski tahu kondisi kesehatannya, sang suami justru berencana menjual perusahaan ke pengusaha Tiongkok. Misteri makin dalam saat seorang perempuan dari penjara menelpon suaminya. Siapa dia dan apa tujuannya masih belum jelas. Di apartemen, kesabaran Gyeongdo akhirnya habis melihat Jiwoo terus minum tanpa kendali. Dalam kemarahan, dia berkata akan menginap di sauna sampai Jiwoo pergi dari rumahnya. Hari demi hari berlalu, Jiwoo menunggu, tapi Gyeongdo memilih tinggal di asrama pria. Sampai akhirnya Jiwoo mengambil langkah nekat. Dia muncul di tempat kerja Gyeongdo, seperti yang sering dia lakukan di masa lalu. Di depan rekan-rekannya, Jiwoo bercanda seolah akan meninggalkannya untuk selamanya, memancing rasa penasaran dan gosip di kantor. Malam itu, Gyeongdo pulang dan menemukan tumpukan kaleng bir kosong. Dia memutinya satu persatu untuk didaur ulang, marah, lelah, tapi juga diam-diam khawatir. Esoknya, Jiwoo bertemu Seyong dan menceritakan semua yang terjadi. Disitulah Seyong akhirnya membuka rahasia yang selama ini disimpan. Gyeongdo pernah berjuang melawan alkoholisme parah. Bertahun-tahun dia keluar masuk perawatan, bahkan hampir kehilangan nyawanya. Seyong memohon agar Jiwoo tak pernah minum di depannya lagi. Saat Jiwoo tahu bahwa kebiasaan itu bermula setelah dirinya pergi, rasa bersalah langsung menghantam tanpa ampun. Cerita kemudian mundur ke tahun 2007. Gyeongdo yang masih bekerja paruh waktu di hotel mewah bertemu Jiwoo dan keluarganya yang kaya. Saat melayani mereka, Jiwoo merasa dunia yang selama ini dia sembunyikan perlahan terbuka. Jiyeon sengaja memberi kesempatan bagi Jiwoo dan Gyeongdo untuk bicara. Jiwoo meminta maaf karena telah berbohong soal sekolah mereka. Tapi momen itu hancur seketika ketika ibu Jiwoo memergoki mereka dan dengan kejam merendahkan Gyeongdo karena berani mendekati putrinya. Pagi berikutnya, Jiwoo menemui Gyeongdo dengan gugup. Dia ditanya satu hal sederhana, apakah perasaannya tulus? Jawabannya bukan kata-kata, melainkan pelukan erat. Mereka makan bersama, bertemu teman-teman, dan akhirnya mengungkap identitas asli Jiwoo. Meski sempat kecewa, para sahabat memilih menerima. Mereka pergi ke laut, tertawa, berbagi malam hangat yang penuh cahaya. Keesokan paginya, Jiwoo menunjukkan koin 500 won yang dulu hilang, simbol awal pertemuan mereka.
Sebagai balasan, Gyeongdo bekerja keras untuk membelikannya atasan mahal dari merek ayahnya dan menghadiahi jam saku dengan koin itu terpasang. Kembali ke masa kini, Jiwoo akhirnya menghadapi Gyeongdo soal masa lalunya dengan alkohol. Awalnya dia menyangkal bahwa Jiwoo bukanlah penyebabnya, tapi emosinya runtuh. Dia mengaku hancur saat Jiwoo pergi 2 kali tanpa penjelasan. Jiwoo pun menangis, mengakui bahwa kepergiannya bukan demi hidup baru, melainkan karena dia ingin menghilang dari hidupnya sendiri dan gagal. Setelah mendoakan kebahagiaan Gyeongdo, Jiwoo pergi begitu saja. Di apartemennya, Jiwoo berhadapan dengan ibunya yang memohon agar dia kembali ke bisnis keluarga. Jiwoo akhirnya mengungkap bahwa dia tahu dirinya adalah anak di luar nikah. Pengakuan itu membuat ibunya murka dan semakin terpukul saat tahu Jiyeon yang mengatakan kebenaran itu. Ibunya pergi dalam diam dan rasa malu. Malam itu, Sejong menelpon Gyeongdo dengan panik. Ponsel Jiwoo terus berdering di dalam apartemennya, tapi tak ada jawaban. Gyeongdo bergegas ke sana, mendobrak pintu dan menemukan Jiwoo terlentang tak sadarkan diri. Suasana hening itu terasa mencekik, menjadi penutup episode yang menyisakan ketakutan dan tanda tanya besar tentang nasib Jiwoo.